Kalau lagi libur baking gini, enaknya iseng-iseng bikin sesuatu yang gampang. Yang gampang apa ya? Kalau misalkan ada teman datang atau keluarga datang ke rumah, cuman ada bahan-bahan yang kira-kira ada di dapur kan biasanya ada terigu, gula, telur ada dong ya. Nah, gimana kalau misalkan hari ini kita bikin Oreo goreng, terus nanti dimakannya pakai ice cream. Mau tahu caranya? Yuk kita bikin. Hai semua, gimana? Udah siap belum? Kali ini kita mau bikin Oreo goreng. Tapi nanti sih disajikannya mau sama ice cream. Ice creamnya sih bebas, mau apa aja. Mau yang vanilla, mau yang coklat, strawberry, sesuai dengan selera. Bahan-bahannya gampang banget, kayaknya sih memang bahannya rata-rata ada di rumah ya. Terutama yang suka bikin kue, kalau telur sama terigu sih pasti ada. Atau yang suka bikin bala-bala ya di rumah, pasti terigu tuh pasti selalu ada di rumah atau di dapur. Ini bahan-bahannya, ada terigu, ada telur, ada susu cair, ada gula pasir. Terus ini tadi butternya udah dilelehin, boleh butter atau margarin ya. Terus untuk bahan pengembangnya ini ada soda kue. Tapi kalau nggak ada soda kue bisa diganti sama baking powder. Nah, kalau sekarang bener, dari tadi 3 kali itu salah terus ngomongnya. Terus soda kuenya nanti kalau misalkan nggak ada bisa diganti baking powder. Tapi kalau mau pakai baking powder biasanya takarannya 1,5 kali lipat lebih banyak. Dan jangan lupa Oreonya. Mau tahu cara bikinnya? Ini dia. Jadi sekarang kita mau bikin adonannya. Kalau adonannya ini sih sebenarnya mirip-mirip kayak adonan pancake, kue cubit, atau apa ya dibilangnya tuh kue pancong ya. Ada beberapa daerah sebenarnya kue pancong sama kue bandros itu beda sebutannya. Jadi di daerah mana sebutnya kue pancong, padahal itu kue bandros. Jadi ada, pokoknya ini adonannya mirip-mirip kayak gitu ya. Ini bahan-bahan keringnya dulu kita gabung. Sebentar, ini orangnya disimpan dulu. Nah ini terigu, terus kita kasih soda kuenya sekitar setengah sendok teh. Pakai ini aja ya, pakai perasaan. Ini gula pasirnya sesuai dengan selera aja, mau manisnya berapa manisnya. Sendok 2, 3, 4, 5. Gak usah terlalu manis karena kan memang Oreonya udah manis ya. Ini semua bahan kering ya, dari mulai terigu, gula pasir sama soda kuenya nih kita campur gini, dicampur. Jadi nanti pas proses diaduknya lebih rata lagi. Boleh juga kalau misalkan mau ditambahin vanili bubuk biar wangi. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa karena butter itu wanginya juga udah nutupin aroma amis dari telurnya. Ya rata. Sekarang ke kamera sini ya, gantian biar nggak pada sirik-sirikan. Nah bahan-bahan keringnya udah, sekarang kita tuangin susunya. Susunya itu sekitar 200 ml sih, tapi nanti kita lihat kalau misalkan kekentalannya sudah cukup berarti nggak usah semuanya. Ini kita tuangnya memang harus bertahap, supaya apa? Supaya adonannya nggak ada yang menggumpal. Kira-kira setengahnya dulu, terus sambil diaduk-aduk seperti ini. Oh ya, lupa ngasih tahu, untuk terigunya bisa kita gunakan yang protein sedang, medium, atau misalkan kalau di pasaran tuh lebih dikenal dengan nama terigu segitiga biru. Tuangin lagi. Jadi setelah semua bahan kering tercampur ya, ini kita masukin semua bahan-bahan basah, mulai dari susu, butter atau margarin yang udah dilelehin, kemudian telur. Cuma nanti Gladys mau pisahin nih, ada 2 butir telur dipisahin antara putih dan kuningnya. Jadi yang putihnya nanti kita mixer sampai ngembang. Nanti jadi si adonannya tuh lebih fluffy, lebih lembut, dan pokoknya beda aja. Sip. Ini sekarang butternya langsung aja semuanya. Ini kira-kira butternya itu 75 gram, 75 sampai 80 gram. Teknik ini nih sebenarnya sama kayak waktu misalkan Gadis mau bikin pancake ya, telur si putih dan kuning telurnya itu dipisah, jadi hasilnya tuh adonannya bagus, lebih ngembang dan lebih lembut. Ini diaduknya bertahap supaya nggak ada yang menggumpal. Nanti kalau misalkan udah nggak ada yang menggumpal, baru kita tambahin
si kuning telurnya. Nanti kalau misalkan terlalu kental, sisa dari susu cairnya bisa kita masukin. Jadi nanti nggak ada yang aduh udah terlalu cair, nggak ada drama gitu. Sip, ini udah mulai rata nih. Udah mulai rata, berarti sekarang masukin kuning telurnya. Nah, ini kuning telurnya sama putih telurnya kan mau dipisah nih. Sebentar. Ya. Jadi ini putih telurnya ke sini, kuning telurnya ke sini. Kuning telurnya langsung pindahin ke sini. Cukup 2 butir. Ini langsung kita aduk lagi. Udah mulai rata ya. Kita sekarang mari memixer putih telurnya itu jadi meringue. Meringue itu jadi putih telur dikocok sampai kaku. Sekaku apa? Coba kita lihat ada mixer dulu. Coba mixernya. Nah, ini ada tangan ajaib ya. Ngasih mixernya. Kalau misalkan buat hasil putih telurnya mau bagus, syaratnya adalah ini semua harus bersih, bebas dari lemak, entah itu dari minyak, sisa margarin atau apa namanya butter yang nempel-nempel itu harus benar-benar bersih, harus benar-benar kering. Jadi nanti ada 2 kali salah. Jadi si apa namanya putih telurnya itu hasilnya bagus dan mengembang. Mau lihat buktinya ini. Satu dulu kecepatannya, nanti kita naikinnya bertahap. Itu supaya apa? Pertama, mixernya awet. Kedua, putih telurnya ini nanti lebih stabil. Jadi dia pas udah ngembang nggak cepet turun. Jadi adonannya stabil. Itu berlaku untuk semua bikin adonan ya. Jadi memang harus naikin kecepatan mixernya bertahap. Nah, sekarang boleh dinaikin lagi ke paling cepat. Bisa dilihat ya, ini mulai ngembang. Jadi nanti putih telurnya kita gabungin ke adonan yang udah kita campur tadi. Hasilnya nanti adonannya lebih fluffy, lebih empuk, lebih lembut. Jadi dia ngembangnya nggak hanya sekedar karena dikasih baking powder atau soda kue, tapi karena dibantu sama si putih telur. Dan telurnya ini kalau bikin kue harus telur yang di suhu ruangan. Jadi kalau misalkan mau bikin kue ternyata si telurnya ada di kulkas, coba malamnya dikeluarin dulu telurnya dari kulkas, besoknya itu udah bisa dipakai untuk bikin kue. Matiin mixernya juga harus bertahap, tak tak tak, jadi jangan langsung semuanya, nanti apa namanya gampang rusak si mixernya. Ini ciri-cirinya dia udah kaku nih, tuh ya, tuh nggak jatuh kayak bubur Haji Mang Oyo. Kalau dibalik nggak akan jatuh. Begitu juga dengan putih telur yang kalau udah dikocok kaku, udah bagus kayak gini, dia nggak akan jatuh. Sip. Nah ini nih kita campur ke, sebenarnya agak banyak, punten Kang. Terima kasih, ada tangan ajaib lagi ya. Ini bertahap dituangin ke sini. Ini disebutnya fold in. Jadi ngaduknya tuh dari bagian atas ke bawah, bagian atas ke bawah. Yang diaduk-aduk mah cukup adonan aja ya, jangan perasaan. Malah curhat. Udah. Nah ini kalau udah mulai kecampur kayak gini, boleh ditambahin lagi putih telurnya. Jadi kalau bisa bikin kue itu memang harus sabar, harus berjadi gitu. Kalau misalkan masak kan, wah belum mendidih nih, apinya bisa digedein. Kalau misalkan bikin kue, ya memang gitu, butuh proses. Kalau lupa masukin gula gitu, nggak mungkin dipurulukin ya, di atasnya ditaburin. Kalau masak lupa gula garam bisa ditambahin pas terakhir, masih bisa nyatu. Masa kalau bikin roti gulanya lupa ditaburin pas itunya, rotinya udah jadi kan nggak mungkin. Jadi emang kalau bikin pastry, bikin kue harus ekstra sabar. Ini
Ini adonannya udah rata. Kalau dilihat dari kekentalannya sih ini masih terlalu kental. Jadi yang sisa susu tadi bisa kita tuangin, tapi tetap ya bertahap. Jadi nanti kita lihat dulu kalau misalkan udah cukup, berarti susunya nggak usah semuanya. Ini lagi. Ya kan, adonannya mirip-mirip kue cubit, mirip-mirip kue pancong, mirip-mirip pancake. Ini bahan dasarnya terigu, susu, telur. Pengembangnya bisa soda kue, baking powder. Nah, kayaknya udah cukup nih. Cukup, sip, udah jadi. Nanti tinggal dicelupin oreonya, terus nanti kita goreng. Yuk kita ke dapur dulu. Sekarang Gladys udah mau mulai ngegoreng oreonya. Jadi nanti kita cobain dua teknik ya. Jadi waktu itu Gladys pernah cobain bikin oreo gorengnya. Jadi hidup dulu. Oreonya itu nggak digoreng di minyak yang banyak sih, cemplungin kayak bikin gorengan-gorengan yang lain. Tapi ini tekniknya sama kayak waktu bikin pancake. Jadi cuma pakai sedikit butter. Terus nanti oreonya dicelupin, langsung dimasak di sini. Jadi itu hasilnya malah lebih enak. Jadi adonannya tuh nggak begitu banyak menyerap minyak daripada kalau digoreng di langsung minyak yang banyak tuh ternyata minyaknya terlalu banyak nyerap, terus oreonya nggak begitu crunchy. Tapi kalau misalnya diginiin tuh hasilnya gitu. Nanti kita lihat ya. Tunggu panasin dulu. Ini butternya secukupnya aja. Oke, jangan terlalu gede. Sebentar. Oh, gak deg-degan ya. Ini oreonya dimasukin ke adonan. Terus bunyinya asik banget. Apa bunyi suara digoreng. Masukin lagi. Karena kurang gede, biasanya ini untuk bikin pancake sih, tapi nggak apa-apa. Diteberin lagi sama adonan. Kita balikin. Nyempet. Mungkin mereka jodoh. Tapi nggak kata nanti dimakan hilang deh. Nggak lengket. Nanti taburan di atasnya tuh bisa pakai gula halus, terus juga bisa pakai kayu manis bubuk atau coklat bubuk biar lebih cantik. Yang bikinnya cantik kuenya juga harus cantik dong ya, jadi biar lebih manis, lebih menggugah selera orang untuk menghabiskan oreo gorengnya ya. Kita balik satunya lagi. Jadi cukup satu kali ngebalikin ya. Jadi kalau udah satu sisi udah kecoklatan, dibalikin. Jadi jangan dibolak-balik gitu. Jadi kalau terlalu sering dibolak-balik sebelum sisi satunya itu berubah jadi warna coklat, dia akan lebih banyak penyerap si minyaknya atau butternya ini. Harus sama. Main agak gampang ya. Tadi salah satu om kameranya udah nyobain. Gimana Pradal? Enak gimana katanya sih gitu. Belum tahu kalau pakai es krim tuh lebih enak lagi, lebih endes. Sip. Kita pindahin dulu. Agak tutup dikit nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu itu sukanya memang yang agak-agak tutup. Bukan aku ya, ibu-ibunya maksudnya ibu aku. Nah, tapi hari ini lagi kurang rame karena Rama lagi main keluar. Biasanya kalau lagi bikin gini tuh Rama pengen banget ikut bantuin, entah itu bantuin ngadukin adonan, pegangin mixer. Dia rasain apa ya, rasa ingin tahu itu tinggi banget. Jadi apa pengen ikut nyobain. Sepi lagi pergi, kita masukin lagi. Jadi baterainya nggak usah ditambahin lagi sih, sebenarnya langsung aja. Tapi kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa.
bakalan panas, tapi hati tetap dingin ya. Nih kita bikin lagi, pokoknya sampai Oreo-nya habis deh, sampai Oreo-nya habis. Tadi kan ini udah teknik yang pakai teflon dengan sedikit butter. Nanti kita cobain gimana hasilnya kalau Oreo-nya digoreng dengan minyak yang banyak ya, kayak gorengan pada umumnya. Oke, ini Oreo yang terakhir. Habis ini kita cobain bikin Oreo-nya, kita goreng dengan minyak yang banyak. Jadi kita bandingin gimana hasilnya ya. Pindah sedikit. Ambil minyak dulu. Oh, minyaknya ada di sini padahal. Lagi minyaknya. Bagi minyaknya gimana ya? Kira-kira sekira-kiranya tuh si Oreo-nya tuh bisa tenggelam semuanya. Cukup Oreo aja yang tenggelam. Jangan tenggelam di masa lalu. Curhat lagi. Ya. Tunggu sampai panas. Kalau udah panas nanti baru Oreo dimasukin. Kalau misalnya masih dingin gini, Oreo dimasukin, nanti adonannya jadi beler-beleran, terus minyaknya jadi lebih nyerap. Jadi ini bisa dilihat, ini hasil yang dimasak pakai teflon tanpa minyak, cuma sama sedikit butter. Jadi cuma di awal-awal aja pakai butternya, selebihnya itu nggak usah pakai butter. Dia tetap bagus, tetap nggak nempel, warnanya juga tetap cantik. Kita tungguin minyak panas. Nanti kita masukin Oreo-nya. Kalau mau tahu gimana caranya minyaknya udah panas atau belum, jangan dicelupin tangannya ya. Bahaya. Coba pakai wooden spatula atau yang apa ya namanya, sutil ya? Apa sih bahasa Sundanya? Kan tau nggak? Nggak tahu. Sutil ya, sutil. Nah ini kalau nggak pokoknya spatula kayu dicelupin, itu dia udah berbusa begitu, berbusa seperti itu. Ngomongnya begitu. Sekarang, mari kita celupkan Oreo-nya. Ini agak ngebut aja, soalnya kan besar nih programnya. Kita celupkan. Gampang banget deh pokoknya bikinnya. Jadi kalau misalkan lagi ada tiba-tiba teman dateng, ada saudara, biasanya kalau weekend ya rame, atau misalkan mau kerja kelompok di rumah, bingung bikin cemilan apa, bikin Oreo goreng aja, nggak begitu mahal. Patungan 5.000 juga, jadinya banyak banget. Satu orang mesti 5.000 ya. Kalau di minyak dia lebih ngembang ya. Satu lagi deh. Udah mulai kecoklatan, langsung kita balikin aja. Nih. Wow, cepet banget. Nah, dia lebih gendut, lebih ngembang, jadi kayak donat ya Om ya, kayak donat. Nah, ini juga udah mulai kecoklatan. Sama kayak tadi, cukup dibalikinnya sekali aja. Kalau gitu saya butuh saingan. Tangan ajaib, ya. Kalau di Dora ada tas ajaib ya, kalau di sini ada tangan ajaib. Yang kecoklatan coba diintip dulu dikit lagi nih, kayaknya bisa diangkat. Yang kenal. Sebenarnya sih teman-teman masih muda semua, cuman aku bingung manggilnya apa ya, supaya panggil Om. Dipukul rata. Miring. Ketutungan, Gak apa-apa. Kita bikin lagi. Masih sebenarnya ketutungan gak sih? Enggak ya? Cukup ya? Ngeles aja, nanti bisa tutupin sama icing sugar. Kan kalau misalkan syuting di TV kan harus yang bagus gitu ya.
Ini mah nggak apa-apa, natural aja, gosong mah ya gosong aja, bikin lagi. Tapi kan kalau di rumah mah mau gosong dikit juga tetap aja dimakannya nggak? Kita bikin lagi. Udah jadi, sekarang mau ditaburin sama gula halus di atasnya, icing sugar, biar lebih cantik, biar lebih manis. Ini sih tadi gula pasir, terus di blender sebentar, pakai ayah kan, pelan-pelan. Kan ya, ke tangan kanan aja. Karena tepukan tangan kanan itu lebih lembut. Ini juga. Sekarang guys mau kasih tips kalau misalkan kamu mau buka cafe terus pengen nyajiin Oreo gorengnya jadi dessert. Mau tahu? Habis yang kali ini. Tips yang kali ini sih sebenarnya cuma ditambahin es krim, tapi ini bisa jadi salah satu menu misalkan mau bikin kafe atau restoran, atau bisa juga kalau misalkan malam minggunya gebetan atau sama pacar mau ke rumah gitu ya, bikin Oreo goreng kan gampang tuh, gampang banget kan, tadi bahan-bahannya mudah, cara bikinnya juga nggak ribet. Biar tambah spesial, apalagi kalau misalkan gebetan ke rumah gitu ya, spesial pakai cinta meren. Ini pakai ice cream, wah enak banget ya. Kalau misalkan Gladys sih sebenarnya lebih suka yang versi yang digoreng tanpa minyak tadi ya, digoreng tanpa minyak kayak cuma sedikit abatannya. Ini boleh sekitar 1, 2, 3 lah ya, 3 Oreonya, terus tambah sama ice cream. Lagi nggak punya vanilla ice cream, ini adanya Ogura ice cream, nggak apa-apa ya, sama-sama enak. Kasih berapa scoop? 1, 2, berapa? 7, ya. Kita maruk tuh ya, 2 aja cukup ya. 2. Tuh kan, ditambah aja 1 scoop. Jadi kalau misalkan ini kan bisa suap-suap tadi, romantis banget. Nih Oreonya 3, terus ice creamnya 3 scoop. Boleh ditambahin lagi di pinggir-pinggirannya biar lebih cantik. Udah deh jadi. Gimana, gampang kan? Bisa langsung dicobain sekarang di rumah. Selamat mencoba.